suami istri ini, Carol sama suaminya aku lupa namanya. Dan aku bilang, aku mau ke Manchester. Coba tolong carikan tempat stay yang enak di dekat stadion atau ada rekomendasi apapun gitu. Nggak usah lah nginep di rumah kita aja gitu. Namanya backpacker sih happy lah diajak nginep dan it's a new experience dan nginepnya di rumah Fan City juga gitu. Kenapa enggak gitu? Ya udah aku terima ajakan itu. Hari ini gue duduk di depan salah satu orang yang paling bahagia di muka bumi. Wajar aja karena klubnya baru aja juara Liga Inggris. Langsung gue sapa Mas Rendian Maharsya, pendiri Manchester City Supporter Club Indonesia. Halo Mas, apa kabar? Baik Mas. Selamat ya Mas. Thank you. Salah satu mungkin. Salah satu. Karena banyak dulu pendiri aku juga nggak ingat, sekarang banyak. Jadi ya happy lah City bisa juara. Udah prediksi belum sih Mas City juara? Belum sampai setengah musim kemarin ya. Setelah 11 kemenangan beruntun. Oke. Akhirnya prediksinya belakangan. Karena ngelihat poinnya juga jauh banget Mas dengan peringkat kedua yaitu Manchester United, karena ada di sini 13 poin ya Mas. Beda jaraknya. Ya, Menurut lu kenapa sih Mas bisa sejauh itu? Karena memang pemainnya lagi oke banget atau kenapa tuh? Ya ada beberapa faktor sih yang aku lihat gitu. Jadi mungkin yang pertama musim ini bisa dikatakan dari eksternal dulu ya. Di Premier League aku nggak melihat ada superioritas in terms of power ya, kayak musim lalu Liverpool dengan 99 poin sebelum City juara juga 98 ya kalau nggak salah. Jadi musim ini kalaupun juara kan cuma sekitar 80-an poin, dan City di awal musim benar-benar aku nggak prediksi benar-benar bisa City akhirnya sampai di puncak pimpinan Premier League, karena banyak tim yang lebih stabil saat itu kan gitu. Liverpool ternyata terkendala dengan cederanya. Ada yang bilang mereka kehabisan energi dari musim lalu, sudah habis-habisan. Backnya habis. Iya, backnya habis, benar-benar backnya habis gitu. Sedangkan ya pelan-pelan kedodoran kan. MU nih kayaknya dengan Bruno Fernandesnya yang calon player of the year ya mungkin ya. Yeah. Terus Chelsea kalau dilatih Tuchel dari awal itu lebih totally different story, tapi ya ternyata musim ini City banyak belajar sih, terutama dari adaptasi taktik Pep Guardiola. Itu bisa dikatakan menurut aku dari kekurangan yang dijadikan kelebihan, di mana City nggak ada dalam artian striker murninya nggak perform musim ini, tapi ternyata ada 9 pemain yang bisa jadi false nine di situ. Terus kedua ya semua sudah membicarakan the brick wall, Ruben Dias. Dan menurut aku ya itu juga bagian dari kejelian taktik Guardiola ya. Phil Foden juga Mas ya. Phil Foden juga, dan ya hopefully he'll have a long story lah. Dia baru mulai mudah-mudahan. Cederanya Walker ternyata dimanfaatkan. Cancelo justru lebih bisa jadi fullback yang invert dan lebih banyak berkontribusi terhadap serangan ya dibanding Walker, dan akhirnya malah dia lanjut terus kan gitu. Ternyata ya segala kekurangan itu ternyata malah bisa jadi advantage buat City. Stabil terutama di lini belakangnya ya, di lini depan pun pemain yang terlibat gol lebih banyak, terutama tadi false nine di mana sekarang yang double digit, mungkin kalau correct me if I'm wrong, mungkin baru Gundogan yang di atas 10 gol ya gitu. Tahun lalu ya masih striker lah yang dominasi Sergio dan Jesus. Sekarang ya everyone can score in City, dan menurut aku sih itu sih gitu pengalamannya Guardiola benar-benar musim ini terlihat lah. Karena ngeliat dari statistiknya yang aku ngeliat di internet juga semuanya unggul Mas. Dari gol masukan unggul, jumlah kebobolan juga paling sedikit dibanding klub-klub lain. Jadi memang Pep Guardiola di sini yang berfungsi dengan baik ya Mas ya. Yap, Pep Guardiola, dan satu kejelian kalau kita mundur lagi di awal musim kan tentu City nggak bisa belanja banyak ya dengan financial fair play dan sebagainya, dan ya pembeliannya ya Ruben Dias, mungkin Ferran Torres sebelumnya, dan dengan segala keterbatasan itu dia mampu memaksimalkan squad yang udah ada, yang tahun lalu nggak begitu kepake dalam artian ya mungkin
tim kedua lah. Mahrez tahun lalu mungkin Bernardo lebih bersinar, sekarang gol-gol penting di knockout stage champion semua dia yang bikin. Aku sih ngelihat Foden berapa banyak dia bikin gol yang juga cukup penentu ya. Ferran Torres belakangan mungkin bisa dikatakan bikin gol yang calon Puskas Award dengan tumitnya kemarin. Jadi ya banyak yang De Bruyne berapa kali jadi false nine, dia bisa ya bertukar posisi dengan Silva dan sebagainya. Sterling yang lagi turun justru sekarang malah kelihatannya naik lagi. Tapi ya jadi first team, second team atau mungkin third team ya oke, jadi bisa stabil ya. Dan itu yang mungkin nggak dimiliki kontender lain ya, mungkin terutama Liverpool. Jadi ya I'm quite happy for that. Karena kebetulan tim-tim kayak Tottenham, Arsenal, Everton juga lagi payah juga Mas. Malah Leicester malah peringkat 3. Ya, Leicester seperti biasa selalu jadi ini ya, people's favorite, kuda hitam dengan ya Maddison. Tentu aku pun senang karena dulu sempat memfavoritkan Iheanacho bersinar di Leicester sekarang, dan kemarin begitu final FA Cup juga Leicester menang. Karena Chelsea ada di 3 final kan dia, Women's, UEFA dan Champion. Dan ya Mas, kita kalau ngeliat dari City juga, kembali gue ada contekan Mas, City memenangi 10 dari 15 gelar terakhir di Inggris. Berarti hanya 5 kali hilang nih City. Menurut lu udah bisa dibilang belum City itu sekarang udah bisa mengalahkan United dan Liverpool? Jangan United dan Chelsea mungkin yang setiap tahun pasti juara. Akhirnya City sekarang keluar. Kalau mengalahkan kan kita bicara angka dan data ya. Jumlah ya 10 tahun terakhir deh. 10 tahun terakhir. Kalau misalnya kita bilang histori kan ya selalu itu yang dibahas. Dan histori Arsenal pun juga masih bisa dibilang karena jumlahnya banyak. The Invincible of course. Ya jelas 10 tahun terakhir sejak diambil alih Sheikh Mansur dan kedatangan Pep, terutama even sejak Mark Hughes, Mancini, ya kedatangan Sheikh ya mereka ya merubah semua ya sistem dari sisi akademi dan sama akhirnya puncaknya ya kedatangan Pep Guardiola. Dan tentu kalau kita bicara 1 dekade terakhir ya City on top of league lah untuk Premier League. Karena kalau gua ngeliat City juga ya pemainnya emang luar biasa semua ya Mas ya, lagi pula dengan adanya Guardiola. Tapi menurut lu paling senang ngeliat City tuh datengin siapa di 2 tahun terakhir ini? Atau mungkin 3 tahun terakhir? Pondasinya tuh setelah Aguero, menurut lu siapa yang paling senang nih lu ngeliat City tuh datengin siapa gitu? 2-3 tahun terakhir tentu Mahrez ya, mungkin 1, dan Ruben Dias sudah pasti. Karena ya City selalu baik dalam sisi penyerangan, but always being complacent on the backside gitu. Even the captain that we all love gitu kan, Kompany, kita ya dengan leadership yang begitu baik, tapi entah kenapa harmoni lini belakang tuh blunder-blunder yang sepertinya nggak perlu masih sering terjadi, dan musim ini bisa sangat diminimalisir ya dengan 5 kekalahan dan terutama di Liga Champions sih, yang aku bilang tadi bahwa sebaik apapun penampilan di liga, saat itu ke Liga Champions kayak selalu kikuk, selalu ya sampai leg pertama lawan PSG pun masih ada blunder yang harusnya itu yang dianulir wasit, ya itu Jadon Sancho at that time. Tapi setelah itu ini City mudah-mudahan tahun ini waktunya bisa juara UEFA Champions League. Dan jumlah kebobolan cuma 29 berbanding dengan yang paling sedikit Tottenham ada 41, jadi jauh banget Mas ya untuk ininya. Mas, gua tertarik melihat lu biru pendiri, gue pengen nanya lu background lu Mas. Bagaimana Mas? Lu mendirikan sebuah komunitas yang awalnya mungkin orang-orang nggak pernah nganggap, yaitu fans Manchester City. Bagaimana lu cara mendirikannya saat itu? Langsung tarik berapa tahun ke belakang nih Mas? Flashbacknya berapa tahun nih kita? 2010 mungkin ya. 11 tahun lalu. 2011 dulu memang karena ya City lagi naik dan mulai ada diskusi di Twitter dan ketemu teman-teman yang futsal yuk gitu. Mungkin sekarang masih ada yang beberapa aktif di komunitas, mungkin Ricky Dungki kalau dengerin, ada Avisong, ada Andika Lidiansyah dulu Tama, ketua pertama gitu. Dan aku
detailnya lupa, bahkan kenapa bisa akhirnya terbentuk gitu, dari mulai futsal bareng akhirnya ya sudah. Jadi dan waktu itu kita arrange trip waktu pre-season tour di Kuala Lumpur, yaitu ini banget lah, seru dan menarik gitu. Kita bisa nonton City walaupun belum sempat ke Jakarta ya, tapi di Kuala Lumpur cukup dekat dari Indonesia. Tahun 2012 dan waktu itu baru juara. Dan ini kalau boleh cerita lebih lanjut ya, di situ ada kejadian yang aku juga cukup kenang, di mana mereka nginep di White Horse Hotel ya, hotel cukup luxury di KL. Dan itu fans gak bisa masuk, tapi aku coba nyamar pakai baju kemeja kayak mas gitu, baju seakan-akan aku sebagai wartawan, tapi di dalamnya ada baju City. Jadi supaya aku bisa masuk, dan akhirnya aku bisa masuk ke hotel itu. Dan ya aku ketemu Mancini di situ, dan itu bajunya aku pajang di rumah, aku bawa ya. Jadi aku frame gitu. Aku dapat tanda tangan Mancini, David Platt, Vieira, situ ada Rabiot kalau nggak salah. Jadi ya itu ini banget sih, berkesan lah gitu. Aku bisa belusukan sampai, jadi nggak cuma nonton waktu itu ya di KL. Karena memang benar, gue juga pas tim Liga Inggris ke Jakarta, banyak teman-teman yang nggak bisa masuk karena pakai jersey Liverpool, jersey Arsenal, jersey Chelsea. Gue cuma pakai baju kemeja, akhirnya bisa masuk kan mas. Jadi itu kunci ya mas ya, buat teman-teman kan kalau misalnya akan nonton tim luar negeri, kuncinya itu mas. Pede, jangan terlihat rapi, sebagai harus rapi, jangan sebagai fans. Aku malah tiba-tiba bilang MT sama teman-teman dulu kan rame kan gitu. Lu kita malah nggak bisa masuk. Ini kan kapan lagi lu kayak how ambitious you are to meet your idols. Dan aku nggak tahu, kepikiran aja waktu itu dan masuk, dan beneran ketemu wartawan kan di dalam gitu, mas. Nah, boleh nggak pas aku dapat tanda tangan, tolong fotoin dong. Dan aku lupa namanya, dan aku akan selalu ingat jasanya. Dia baik banget, dia mau fotoin aku waktu Mancini sign di baju Champions. Wartawan sini atau wartawan Malaysia? Oh Malaysia. Mas, saat itu kan aku juga tertarik pas ngelihat di Twitter nih, yang teman aku lah, sahabat aku Genta, mungkin Genta kalau nonton, dia di situ menuliskan bahwa Mas berjuang untuk mengumpulkan teman-teman pendukung City 10, 20, 30. Akhirnya banyak gak sih mas akhirnya yang mas tahu pendukung City itu di Indonesia sebelumnya? Banyak apa emang sedikit sih mas sebetulnya ya? Ya dulu ya aku nggak tahu sebanyak apa kan. Pada intinya yang emang lingkungan kita Jabodetabek, mungkin dulu futsal tuh di Kuningan dulu tuh. Kalau aku sama komunitas yang lain Genta kan di Metro Futsal Pondok Indah ya gitu. Jadi dari futsal itu ya makin banyak muncul chapter baru, dengan sekarang Manchester City Supporters Club di bawah pimpinan Ipung, lalu sekarang udah yang baru lagi sampai segitu besar. Kok udah banyak banget chapternya sekarang. Membership resminya lebih rapi dengan kartu fans attribute tiap season yang berbeda, dan dapat license juga dari official City-nya gitu kan. Nah, we are more recognized lah sekarang gitu, dari jumlah quantity juga mungkin kita kan cukup. Mas kalau misalnya banyak, mungkin kalau mas juga pasti sering dengar lah, bang ada ya fans City di Indonesia ya gitu. Wah Glory Hunter nih, atau zaman pertama-tama mulai kaya raya dari pengusaha Thailand akhirnya ke Timur Tengah. Gimana mas ngelihat tanggapan itu mas? Ya nggak apa-apa, ada masanya kan, maksudnya dalam artian dulu MU kalau mungkin bukan Sir Alex ya it will be a different story kan. Tapi ya sekarang sejak tadi mas bilang transisinya, dan aku sendiri kan karena memang suka Oasis dari SMP mungkin, dan banyak mungkin yang punya cerita sama aku gitu. Jadi waktu itu mungkin dari SMA zamannya Stephen Ireland, Robinho, Elano Bloomer, karena aku suka Oasis ya I try to find why they love City. Kipernya ada si Saxon ya. Saxon. Dan Kasper Schmeichel at that time juga ya. Segiven. Ya sudah mulai mengikuti kan sejak waktu itu kan gitu. Walaupun memang ya nggak persentase kemenangan jauh dibanding sekarang, tapi ya we are all happy when Sheikh Mansur dengan gelontoran uangnya. Ya it's all about the money, but not just about the money kan. It takes
good management as well, and they take care of the academy. Kalau tuh ke sana juga, wow, lihat ininya akademisitynya dari lapangan yang segitu banyak dan lingkungan di sekitar. Ya, it's our time gitu. Dari 1 dekade terakhir ya bisa 5 kali juara. Ya. Luar biasa. Menurut lu sendiri Mas, menurut Mas sendiri filosofi apa sih Mas dalam mendukung City ini? Karena sepak bola itu kan nggak bisa diukur Mas ya. Ada yang sebegitu mencintainya MU, ada begitu mencintai Real Madrid. Kalau Mas sendiri melihat City itu seperti apa sih Mas? Atau mungkin sebagai salah satu pendiri, pernah merasakan nggak sih Mas, teman-teman di luar sana tuh ternyata ada yang bisa mempengaruhi hidupnya karena City gitu, sampai sejauh itu? Banyak ya, dalam artian tentu dulu waktu aku juga join kan banyak emang teman-teman yang join komunitas itu masih SMA, mungkin bahkan ada waktu itu ada yang putus sekolah juga, tapi ya mereka menemukan sebuah alasan atau purpose buat berkumpul untuk hal-hal yang positif ya gitu. Karena kita pasti berolahraga futsal, dan sekarang aku mungkin salut juga buat yang ngurus sekarang. Untuk pertama kalinya kita di endorse oleh Ilkay Gundogan ya, untuk berbagi yang kemarin ya, berbagi iya 3.000 nasi box kalau nggak salah, dan itu konsisten aku lihat tiap hari 30 hari selama bulan puasa. Salut buat teman-teman MCSC yang sekarang gitu. Itu gimana sih Mas bisa sampai ke Gundogan Mas? Itu pengen tahu juga tuh Mas. Ya sebenarnya kita udah beberapa tahun terakhir memang kita sudah official registered ya. Bahkan ada official page mancity.co.id aku lupa. Jadi memang City sudah tahu bahwa jumlah supporters di Indonesia ini besar. Makanya mereka mencoba untuk engage lebih dengan konten berbahasa Indonesia, baik di Twitter, Instagram, konten-konten menyampaikan selamat Idul Fitri dalam bahasa Indonesia. Dan ternyata Gundogan sendiri secara personal berinisiatif buat memang engage supporters di Indonesia dengan cara berbagi seperti apa ya, itu turun ke jalan, ke panti asuhan gitu. Dan teman-teman City aku lihat kemarin konsisten gitu. Aku udah lumayan lama kan gitu nggak aktif gitu, tapi sampai sekarang, dan jumlah chapternya makin terkoordinir, setiap tahun ada chapter baru kalau nggak salah, jadi keren gitu. Dan ketua yang kemarin juga Ipung, dia kan bikin Blue Moon Cafe ya di daerah Tendean gitu. Jadi itu juga jadi tempat atau space buat supporter City dan Oasis ya, karena aku juga di komunitas Oasis juga untuk kumpul, gathering, berbagi kegiatan kreatif, dari mulai mural gambar pemain City sampai pokoknya itu didesain biru semua, music night Oasis dan nobar atau apapun itu gitu. Kalau ngelihat dari Syal dan dari kaos, dan gua juga ngeliat di Instagram seminggu ya Mas ya ke Manchester ya, atau ke Inggris? 10 hari ya tepatnya gitu ya kalau nggak salah. Ceritain dong ke kita gimana perjalanan ke Inggris, nabungnya gimana. Bukan banyak teman-teman di sini yang pengen banget ke luar negeri tapi belum punya inspirasi atau semangat nih Mas untuk ayo kita nabung, ayo kita gini loh rasanya kita langsung nonton di Inggris gitu. Gimana tuh Mas pertama kali lu ke Inggris? Oke, jadi memang gue belum pernah ke luar negeri, keluar dari Asia ya. Gitu, kayak pengen banget ke Eropa. Kok kemana? Aku cari tiket yang murah tentunya. Dapatlah Etihad kan. Wah, lagi promo nih Etihad nih. Ya udah, kalau bicara mau kemana udah pasti mau ke Manchester lah. Gitu. Naik haji kan 3M, Makkah, Madinah, Manchester. Oke, baju dulu cocok dong. 3M bukan. Sekarang tuh ya udah, jadi dapat tiket ya lumayan murah lah gitu untuk ukuran ke UK waktu itu ya. Kebayang kalau sekarang pakai karantina segala, repotnya Tuhan. Ya. Tahun lalu ya Mas? 2018 kan. 2018. Ya. Pas sebelum pandemi ya. Jadi jadi pas. Kalau aku menunda, dan ya kalau kita pergi komunitas atau pasti kita perlu nyocokin jadwalnya, bener-bener kayak nggak mikir kan, lanjut udah sendiri.
backpacker, aku sebisa mungkin emang bawa backpack doang, nggak bawa apa tas yang biar bergerak cepat karena perpindahannya satu kota 1 hari 2 hari. Jadi memang tujuannya waktu itu memang mau explore UK gitu. Selain City juga aku suka Beatles, Oasis, jadi ke tempat-tempat yang emang terkait sejarah mereka. Dan satu goal utama waktu itu adalah nonton City di ETH Stadium. Tinggal di mana pas di sana? Kayaknya ada cerita menarik. Ah ya ini ceritanya. Jadi waktu tadi 2012 aku ketemu pasangan waktu itu dia lagi wedding anniversary dia di KL. Orang Manchester asli, mereka nonton City waktu di KL dan aku sempat ngobrol di situ kan gitu. Dan sejak 2012 sampai 2018 aku komunikasi nggak begitu sering, tapi di Facebook connect lah. Lihat dia sering ngepost gitu. Nah, suami istri ini Carol sama suaminya aku lupa namanya. Dan aku bilang aku mau ke Manchester, coba tolong carikan tempat stay yang enak di dekat stadion atau ada rekomendasi apapun gitu. Nggak usah lah, nginep di rumah kita aja gitu. Namanya backpacker sih happy lah diajak nginep dan it's a new experience, dan nginepnya di rumah Fan City juga gitu. Kenapa enggak gitu? Ya udah aku terima ajakan itu. Itu satu hal. Terus yang kedua, tiket nontonnya pun di stadion aku kan berusaha nyari waktu itu dulu representatif Man City Indonesia kan Hanif Tamrin. Aku coba nanya ke dia gitu, tiket yang depan harganya berapa, diskon lalala. Jadi waktu City Trophy Tour kalau nggak salah 2017 ya, kan datang ke Sumarekon BSD tuh Trophy City FA Cup kalau nggak salah, League Cup. Jadi aku juga waktu itu ngebantuin gitu untuk foto-foto fans di Sumarekon, dan ketemu salah satu kru Kelly O'Donnell namanya kalau nggak salah. Jadi dia aku connect juga di Instagram kan. Aku nanya gitu, gimana aku pengen dapet yang spotnya oke lah. Lu berapa orang? Dibalas di DM di Instagram sendiri. I can get it for you for free. Oke? Seriously? Oke. Yaudah. Jadi ya itulah membangun relasi di semua yang aku dapat. Sektor atau di apa nih Mas? Paling depan Mas. Minta fotonya ya Mas ya, buat di video. Boleh. Kayak aku juga sempat upload di Instagram juga. Dan itu ya bener-bener depan kayak yang di bench atau yang di seberangnya? Di seberangnya bench. Tapi waktu itu kan waktu mereka latihan kan deket banget tuh. Terus dengar suara-suara pemain pada teriak-teriak Ya kan, otomatis Mas? lah. Manggil pemain untuk berbagi umpan. Gimana sih? Banyak banget yang teman-teman yang belum dapat kesempatan Mas. Kan kesempatan tuh bisa dibangun ya Mas ya, dengan Mas membangun link dan membangun kesempatan. Gimana tuh untuk membangun itu Mas gitu? Gimana caranya tuh? Ya try to be as open as possible, be humble. Ada ya relasi, membangun. Siapa yang kepikiran coba dari 2012 aku ketemu masih mau balas Facebook dan ngasih space buat stay atau kru City yang memang ketemu cuma sekilas doang di Sumarekon waktu itu. Terus ternyata dia mau ngasih tiket for free. Jadi wah. Itu kalau bayar berapa Mas? Kalau bayar berapa? Yang tiket itu? Berapa? 8 juta, I don't know. Ya lumayan itu ya. Tiket nonton gratis, tinggal juga gratis berarti ya? Tinggal gratis. Jadi aku selain di Manchester aku tinggal di hostel yang mostly bunk bed di London, di York. Tapi di Manchester ya aku tinggal di rumahnya pasangan ini. Udah tua, nenek-nenek kakek sebenarnya 60-an. Itu pasangan itu dua-duanya pendukung City atau? Nah, ini juga cerita lagi. Ternyata suami istri ini, suaminya Liverpool, istrinya City gitu. Waktu aku pulang kan sama istrinya sama adiknya yang nyetirin waktu itu. Jadi suaminya nggak nonton lah gitu. Buat apa dia punya season tiketnya Liverpool, istrinya punya season tiketnya City, nggak pernah bareng. Jadi begitu pulang ya dia nontonnya congrats ya dengan nada ngeledek gitu. Tapi tetap aja Liverpool juara. City juara gitu. Ya udah oke, udah pasti gitu. Dan ya begitu aku sampai ke rumahnya, dilihat satu ruangan gitu kayak ini trophy room lah atau ya ruangan ini mereka. Dan memang temboknya tuh terbagi dua gitu kan. Setengah itu punya si suami itu merah semua, setengahnya lagi istrinya biru gitu. Dan begitu aku mau pulang besoknya si suaminya ngasih aku tiket. Yakin lo nggak mau ikut? Waktu itu Champions League Liverpool lawan Barca di Anfield.
Lu nggak mau? Nih 3 hari lagi nih, yakin nggak mau gitu. Emang bisa, gue bilang ya bisa aja kalau gue cari sih dapet. Wah tetap aja sih Anfield, tapi tiket udah dibeli. Ini kita ngitung kalau ganti flight lagi berapa gitu. Next time deh mungkin. Karena memang why not gitu. Walaupun siapa yang nggak mau ke Anfield sih? Everyone knows the ambience, the thrill, and it's facing Barcelona. Jangan munah lah ya Mas ya, sebagai Nggak pecinta. munah. Jangan munah lah. Gue ditawarin tiket kemanapun juga. Ya Allah, itu kan maksudnya kan sebagai rasa sebagai penikmat sepak bolanya kan emang berasa banget ya Mas. Nah, aku sempat ke Liverpool kan, kayak apa bagian dari Pilgrim Beatles-nya waktu itu. Jadi aku nginep di dekat stadion Everton di Goodison. Mau pengen banget ke Anfield tapi belum jodoh. Anyway, tapi ya itu pengalaman yang luar biasa ke Museum of Football juga di Manchester, ketemu trofi Premier League dan sebagainya, dan the whole trip backpacking trip buat aku itu luar biasa sih, ketemu orang-orang di perjalanan semua yang keren-keren. Pas itu ke kandangnya MU nggak? Kan tanggung tuh udah di Manchester. Memang enggak ya? Gak sempet sih tepatnya. Tapi padahal kalau sempat bisa-bisa aja ya. Mau-mau aja, benangin sial di depan Old Trafford, kenapa enggak gitu. Jadi ada pelajaran hidup nggak Mas dari Manchester yang bisa buat teman-teman kita di sini inspirasi lah gitu? Pelajaran hidup ya, Selama kita berusaha dan nabung bisa-bisa aja ya sebenarnya ya. Ke luar negeri itu ya. tentu mencoba membangun relasi baik ke semua orang. Menabung udah pasti gitu, karena ya mungkin next lebih seru lagi kalau bisa ramean kan ke UK nonton City bareng-bareng, asik community. Karena kan aku bilang tadi komunitas Indonesia sudah very well recognized by the City official gitu. Jadi pasti banyak kemudahan yang diberikan jika supporters Indonesia mau atau bikin planning untuk rame-rame ke sana. Aku juga ketemu supporters Kazakhstan di sana depan Etihad foto bareng. Ini kayak wow, negara-negara yang cukup jauh ternyata mereka ini juga gitu. Pasti sih. Sebagai fan City, gimana lo Mas ngelihat City dengan kabarnya sih mau datengin Lionel Messi. Ini kalau gue kutip dari sejumlah media, City siap menggaji Lionel Messi 10 miliar per pekan. Menurut lu gimana? Kalau melihat dari sebagai fan City-nya, seberapa penting kehadiran Messi? Gantiin Aguero mungkin. Bukan Aguero yang mau ke Barca, ada juga sama Messi ya. Ya siapa yang gak mau Messi sih intinya. Masih dia happy dengan Pep gitu, dan it can boost our forward yang emang musim ini mungkin kurang perform ya forwardnya gitu. As a teacher juga buat Gabriel Jesus, Torres, dan ya buat tim lah pengalamannya dia di Champions. Itu kan mentality FIFA Champions League-nya yang aku merasa memang masih kurang. Terakhir ya Toure mungkin yang punya pengalaman di situ. So why not gitu. Kalau kita bisa afford Messi, sikat. Karena pasti duit mah cukup ya, tapi tinggal tergantung financial fair play-nya ya. Jangan sampai kena lagi tuh. Mas, terkait City, gue masih tertarik banget sama pembahasan yang lu ke luar negeri lalu begitu cinta dengan Oasis dan City. Kembali lagi gue penasaran ke awal-awal pernah dibully separah apa sih Mas dengan teman-teman? Bulinya dalam artian bully yang bercanda-bercanda mungkin ya. Lu ngapain dukung City, lu ngapain dukung City? Di Twitter tiap hari juga ada. Tapi ya mungkin bully-bully yang serius atau zamannya Nobar 2012 itu di FX Semanggi kan lawan MU, sempat mau lempar-lemparan kursi juga pernah gitu kayak. Sekarang ngapain coba sampai segitunya? Aku bilang tadi suami istri aja bisa hidup serumah dengan dukung dua kubu yang rivalry kan gitu. Ya kita aja yang bukan darah, kita hanya sebagai fans. Sebatas kaca gitu, juga kita kan nontonnya sebatas TV sebatas gitu. Kaca sampai harus ya berjibaku sih. Tapi sekarang udah jauh lebih dewasa ya, dibanding dulu mungkin sampai Nobar sering wah ini banget gitu panasnya luar dalam gitu. Sekarang udah jauh lebih dewasa lah support. Bahkan kalau aku lihat di bahkan Twitternya MCSC Indonesia gitu, kalau dia lawan kemarin Leicester juara, adminnya ngasih selamat ke adminnya Leicester, selamat ya udah juara FA gitu, kayak wah lebih adem. Tapi ya itulah gitu, nggak fanatik boleh tapi bukan berarti anarki kan, atau ya itu semua berlaku sih di supporters tim Indonesia juga. Tapi ya itu yang aku mungkin perjalananku bisa bisa aku ambil ya gitu, karena aku udah melihat yang segitu rival dalam skop suami istri aja bisa berdampingan di satu rumah kayak gitu. Kayak kenapa kita yang jauh ya ributnya segitunya gitu, kayak itu menarik sebenarnya.
dalam waktu dekat apakah lo akan kembali ke M yang ketiga? M ketiga itu Manchester. Mau, bener sih, karena apa ya, ini udah pasti juara. Dan maksudnya kalau emang idealnya nggak corona dan ini final, sempet kan final UEFA Champions League mau di Wembley tapi jadinya di Porto ya. Wah, kalau nggak corona nih aku bilang ya kapan lagi, karena ya nggak tahu kapan lagi kita bisa di final kan, selalu mentok di quarter. Dan musim ini ya kesempatan terbaik lah untuk bisa juara. Dan janjinya Aguero bisa jadi film dokumenter yang baik buat karir dia. Mas, pertanyaan terakhir sebelum kita ke games nanti, Mas. Dari lu sendiri, Mas, buat teman-teman, kembali tutorial lah buat ke teman-teman yang ada di rumah. Gimana caranya menabung untuk nonton tim kebanggaan di luar negeri? Mungkin caranya tuh mungkin paling pas tuh berapa tahun gitu Mas. Mungkin banyak teman-teman anak-anak muda di sini yang pengen ikutin jejak lu untuk nonton ke Manchester atau kemana gitu. Ya rajin browsing, udah pasti promo sekarang kan banyak, kayak Traveloka lah, tiket, booking dan sebagainya. Nah, apa namanya ya, mungkin disisihkan aja per bulan dalam waktu 2 tahun gitu. Let's say tiket PP ke UK berapa sih? Mungkin 15 gitu kan. 15 mungkin dibagi 24 sekarang 15 bulan. juta anak-anak udah bisa beli handphone kan, Mas? Udah beli handphone, rasa sensasinya luar biasa di luar negeri. Ini itu sekali seumur hidup, mungkin juga kita nggak tahu pro corona berapa lama ya. Luar biasa sih. Dan saat lo lakukan juga itu sendiri, misalnya segala kesusahan yang lo hadapi di sana jadi cerita yang seru juga gitu. Oke Mas, gue mau ngasih lu piala dulu. Ada. Kita foto dulu. Lumayan ya. Foto dulu sini. 1, 2, 3.